11011448. Nomor peserta 4850440043023. Program Studi Al-Quran Hadis LPTK IAIN Madura. Saat ini saya sebagai guru Al-Quran Hadis di MTS Muhammadiyah Gajah. Baiklah, saya akan membuat video pembelajaran pada materi sabar dan syukur dengan model pembelajaran Project Belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu perhatikan suasana lokal, lingkungan lokalnya sudah bersih. Selanjutnya Ibu akan mengecek kerapian Ananda semua. Maka dari itu silakan Ananda berdiri. Baiklah, sudah Ibu perhatikan semuanya sudah rapi. Silakan duduk kembali. Dan silakan ketua kelas memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sekarang Ibu akan mengambil absen. Bagi yang terpanggil namanya, angkat tangan dan sebutkan berapa jumlah sholatnya. Sifa Zakia Jazila, Kanaya Indriani. Baiklah, selanjutnya kita menerapkan profil pendidikan profil Pancasila. Dengan itu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Ananda berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia
ingin bertanya, apakah Ananda siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap, Bu. Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, apakah Ananda sudah sarapan tadi pagi? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sekali lagi Ibu bertanya, apakah Ananda siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap, Bu. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk lebih semangat lagi, Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang performanya bagus. Nah, jadi nanti di akhir pembelajaran akan Ibu berikan. Apakah setuju? Setuju. Nah, setuju. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah, Ibu ingin bertanya kepada Ananda Ibu semua. Nah, apakah Ananda masih ingat apa pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Tentang sabar dan syukur. Yaitu tentang sabar dan syukur ya. Pintar. Naya, sebutkan apa itu yang maksud dengan sabar. Nah, sabar adalah menahan. Selanjutnya syukur. Siapa yang bisa menyebutkan atau Risa apa itu yang maksud dengan syukur? Syukur adalah bentuk rasa terima kasih atau menghargai. Nah, jadi yang syukur itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah atau bentuk kita menghargai Allah. Nah, jadi dari jawaban Ananda semua sudah benar. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, contohnya, apakah Ananda pernah melihat seseorang atau temannya yang sedang marah? Pernah. Nah, ketika kita melihat seseorang sedang marah, apa yang Ananda lakukan? Siapa yang bisa menjawab? Coba Naya jawab. Meredanya dan dinasihati serta menyuruhnya berusaha. Yaitu dengan cara meredakannya agar dia tidak marah, menasihatinya, nah agar dia tidak marah. Jadi apa yang Ananda katakan itu sudah benar. Nah, dan pembelajaran kita hari ini masih berhubungan dengan pembelajaran kita minggu yang sebelumnya, yaitu tentang menanamkan sifat sabar, menanamkan sifat sabar, dan syukur, sabar dan syukur. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu menanamkan sifat sabar dan syukur serta mengajak orang lain untuk berperilaku sabar dan syukur. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu cara menanamkan sifat sabar. Nah, yang mana cara menanamkan sifat sabar itu? Yang pertama adalah jadilah orang yang proaktif, bukan reaktif. Nah, yang kedua, bedakan hal yang penting dan yang tidak penting. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat, saat emosimu mulai naik, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Nah, jadi ketika kita ingin marah atau emosi kita ingin naik, nah lalu kita tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Ketika itu yang kita lakukan, maka emosi yang ada dalam diri kita
syukur. Nah, jadi ada beberapa hal tentang cara menanamkan sifat syukur. Yang pertama, mengingat dan merenungi setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu harus kita syukuri atau wajib kita mensyukurinya. Nah, contohnya apa nikmat yang diberikan oleh Allah itu kepada kita? Yaitu tentang nikmat kesehatan. Nah, jadi tanpa kita sehat, bisakah kita hadir di ruangan ini atau di sekolah kita ini? Tidak. Nah, jadi dengan hal itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah mengucapkan alhamdulillah setiap setelah berkegiatan. Jadi kita juga dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah ketika kita sudah berhasil atau sudah melakukan segala sesuatu dengan mengucapkan alhamdulillah. Contohnya yang sering kita lakukan ketika kita setelah belajar. Nah, setelah kita belajar apa yang kita ucapkan? Yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi ketika Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, harusnya kita itu bisa menjaganya dengan baik. Contohnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, nikmat kesehatan. Nah, dengan nikmat kesehatan itu, bagaimana cara kita menjaganya? Nah, yaitu bisa jadi dengan cara kita makan dengan teratur, makan makanan yang bergizi, itu merupakan salah satu menjaga nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengajak orang lain berperilaku terpuji. Yang pertama adalah mengajak orang lain untuk berbuat baik. Yang kedua adalah menegaskan konsekuensi yang positif. Yang ketiga adalah persuasi dengan argumen yang meyakinkan. Yang keempat adalah memberi contoh. Yang kelima, memberikan dukungan dan bimbingan kepada orang lain. Jadi itu merupakan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengajak orang lain untuk berperilaku terpuji. Baiklah, sebelum Ibu memasuki inti dari pembelajaran kita pagi hari ini, bagaimana cara Ananda mengajak seseorang untuk berperilaku sabar dan syukur? Nah, sekarang coba jawabnya. Bagaimana caranya? Ketika kita melihat teman kita sedang marah, kita harus menerima untuk sabar dan dengan selektifnya. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu, kita harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi jawabannya sudah benar. Jadi ketika kita melihat seseorang sedang marah, maka kita menasihatinya agar dia tidak marah. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi itu baru dari pribadi kita kepada pribadi seseorang. Sementara kita ingin mengajak orang banyak untuk berperilaku sabar dan syukur. Dan mungkin tidak bisa dengan cara ucapan saja. Nah, tapi dengan cara apa kita lakukan untuk mengajak orang banyak berperilaku sabar dan syukur? Contohnya, apakah Ananda pernah melihat selebaran
contohnya kita menemukan di tiang listrik ada kata-kata yang tertulis tentang sholatlah Anda sebelum disolatkan, atau kita pernah melihat di mading sekolah. Apakah Ananda pernah melihat seperti itu? Pernah. Apa namanya? Poster. Poster. Dan jadi sekarang kita akan membuat sebuah poster yang berisikan tentang perilaku sabar dan syukur. Minggu kemarin Ibu sudah membagi kelompok, yaitu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi untuk sekarang silakan Ananda duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Dan kemarin Ibu menyuruh membawa alat-alat untuk pembuatan poster. Apakah sudah dibawa? Sudah. Sudah. Mungkin ada beberapa alat dan bahan yang susah untuk Ananda dapatkan. Maka dari itu sudah Ibu persiapkan. Nah, jadi akan Ibu bagikan per kelompok. Ibu akan menjelaskan. Nah, jadi dari alat atau bahan-bahan yang sudah dipersiapkan, bisa Ananda buat di kertas yang sudah disediakan. Nah, bisa ditambah dengan tulisan-tulisan atau bisa ditambah dengan ayat-ayat yang jelas berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sabar dan syukur. Jadi bagi Ananda yang mendapatkan kelompok tentang sabar, itu dikerjakan poster tentang sabar. Nah, begitu juga dengan syukur, mengerjakan poster tentang syukur. Nah, jadi apa yang kita buat sekarang harus bermakna, dan apa manfaatnya bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit mengerjakan dari sekarang. Silakan kelompok 3 untuk tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketiga, terdapat kata-kata nikmat semua momen, juga pengalaman dan syukurilah apa yang ada. Dan ini terdapat juga gambar kebersamaan keluarga. Sekian penampilan dari kelompok kami. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Saya, ya Naya. Kenapa ada gambar orang yang berpelukan di situ? Karena cinta dan kasih sayang sekeluarga merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apakah tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Kalau begitu kami sudahi presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, baiklah, selanjutnya silakan kelompok 2 menampilkan hasil dari poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan ini adalah anggota-anggota. Perkenalkan nama saya Konita Fabria, Syukurilah Ane, Zahwara Madani, dan Muhammad Khalilur Zahra. Di sini kami mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat poster yang bertemakan menanamkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang ada di dalam poster ini. Di mana sabar yang berarti menahan atau mencegah dan tabah. Seperti yang ada dalam poster ini, ada sebuah gambar yang menunjukkan ada seseorang yang sakit, tetapi dia sabar dalam menjalani kehidupannya. Di mana sabar bukan berarti diam, tetapi bertindak dengan tenang dan bijaksana. Di mana dalam poster ini ada firman Allah yang menerangkan tentang sabar. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan di dalam poster ini juga terdapat sebuah gambar orang yang sedang memiliki masalah, tetapi dia sabar dalam menjalani masalah tersebut dan dia mengucapkan astagfirullahaladzim. Ingat, kehilangan kesabaran berarti malah dalam pertempuran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dari presentasi dari kelompok yang tampil tadi, kira-kira apakah sudah paham semuanya? Sudah. Ada yang akan ditanyakan? Tidak. Tidak, berarti semuanya sudah paham. Nah, jadi untuk sekarang akan kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengajak orang lain untuk berperilaku sabar dan syukur. Nah, yang pertama yaitu mengajak orang lain untuk berbuat baik. Nah, yang kedua, menegaskan konsekuensi positif. Yang ketiga, persuasi dengan argumen yang meyakinkan. Yang keempat adalah memberikan contoh. Yang kelima, memberikan dukungan dan bimbingan. Semuanya paham dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Dan baiklah, untuk mengiringi pembelajaran kita pada pagi hari ini,
saja kepada Ibu, tetapi poster yang kita buat itu ada maknanya dan bisa mengajak orang lain untuk berperilaku sabar dan syukur. Nah, jadi dari itu silakan Ananda untuk menaruhnya di bait madik di sekolah. Silakan perwakilan kelompok. Masuk semuanya. Nah, baiklah. Tadi di awal pembelajaran Ibu berjanji bagi kelompok yang performanya bagus akan Ibu kasih reward. Nah, jadi untuk sekarang sudah Ibu nilai mana kelompok yang paling bagus, siapa yang terpanggil, silakan kelompoknya di depan. Nah, jadi untuk kelompok yang performanya bagus jatuh kepada kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2 di depan. Nah, silakan duduk kembali. Nah, jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini karena Ibu masih ada mengajar di lokal yang lain. Nah, maka dari itu